Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja pada VPG Kemenag 2025. Perkenalkan, nama saya Rizka Mariadi dengan NIM 25404132327, mahasiswa LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan video praktek pembelajaran yang berjudul Pancasila sebagai nilai-nilai dalam kehidupan. Video ini dilaksanakan di Miss Nurul Hidayah sebagai bagian dari pelaksanaan uji kinerja. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Januari tahun 2026, pembelajaran ini bertujuan untuk menanamkan pemahaman kepada peserta didik mengenai makna dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Semoga video pembelajaran ini dapat memberikan manfaat dan menjadi sarana pembelajaran yang bermakna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan untuk ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alifni bisolihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku, pertinggilah kecerdasanku, jadikanlah aku anak-anak yang soleh. Amin. Nah, seperti biasanya kita pembiasaan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'uduhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'im min illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal uduhu hifduhuma wa huwa aliyul azim. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan seluruh siswa untuk berdiri.
Silakan untuk duduk kembali. Supaya lebih semangat, kita tepuk semangat dulu. Nah, tepuk semangat. Semangat. Ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah. Ibu absen dulu ya, satu persatu. Abian, Akban, Asep Ali, Najwa, Nizam, Frisilia, Rahmanisa, Risna, Salwa, Wina, Zahra sudah sehat sekarang? Nur Kamila, Alvina hadir. Alhamdulillah semua hadir. Nah, sekarang anak-anak yang soleh dan soleha, sebelum kita belajar, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan semangat untuk menuntut ilmu. Tahukah kalian, bangsa Indonesia mempunyai pedoman hidup yang sangat berharga. Pedoman itu bernama Pancasila. Pancasila tidak hanya diterapkan dalam Pancasila tidak hanya dihafalkan saja, tetapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seperti harus saling tolong menolong, bermusyawarah, cinta tanah air, menghormati sesama. Ya, nah pada hari ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai nilai kehidupan. Ya, mari kita belajar dengan penuh semangat. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Siap belajar? Siap. Semangat? Semangat? Ya, semangat. Adapun capaian pembelajarannya yaitu menjelaskan makna sila-sila Pancasila serta dapat memberikan contoh sikap dan perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila, mempraktikkan nilai-nilai Pancasila secara individual di kelas sesuai dengan perkembangan peserta didik dan konteks sekolah. Beberapa contoh: meminta maaf, berterima kasih, meminta tolong, ya. Terus memahami harapan kelompok terhadap dirinya untuk mencapai tujuan kelompok. Mensimulasikan bagaimana kebutuhan dirinya membutuhkan orang lain untuk memenuhinya. Lalu mengidentifikasikan hal yang dianggap berharga dan penting bagi teman, keluarga, dan orang yang dikenali peserta didik. Nah, Ibu mau tahu dulu sebagaimana pemahaman kalian tentang Pancasila sebagai nilai kehidupan. Nah, Ibu mau bertanya dulu, siap? Ya. Siap? Siap. Pertanyaan yang pertama. Yang bisa acungkan tangan, sebutkan nama ya. Nah, bagaimana perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Silakan, siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Kalisa. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Guru. Perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah perbuatan yang merugikan orang lain dan merusak kerukunan. Contohnya tidak menghormati agama dan kepercayaan orang lain seperti mengajak teman yang berbeda. Ya, terima kasih kepada Kalisa. Tepuk tangan. Sekarang soal
yang kedua, apa sajakah wujud perilaku sehari-hari yang mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Saya menjawab pertanyaan ini dari Ibu. Berlaku adil kepada semua orang, tidak membeda-bedakan, termasuk berbagi dan menolong sesama, terutama kepada yang membutuhkan, menghargai hak dan kewajiban orang lain, serta tidak mengambil milik orang lain. Ya, terima kasih Zahra. Tepuk tangan. Soal yang ketiga, mengapa kita harus mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Ya, silakan. Ya. Ya. Ya, terima kasih Salwa, tepuk tangan. Soal yang ketiga, siap-siap. Mengapa sikap menolong dan jujur terkandung dalam Pancasila sila pertama? Siapa yang akan menjawab? Iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Nida. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Guru. Karena semua agama mengajarkan umatnya untuk berbuat baik kepada sesama. Orang yang beriman kepada Tuhan, Tuhan akan memiliki hati yang baik sehingga terdorong untuk bersikap jujur, tidak berbohong dan suka menolong orang lain. Ya, tepuk tangan untuk Ijaz. Alhamdulillah, pertanyaan dari Ibu sudah terjawab semua. Sekarang kita akan melihat video. Kita akan menyimak ya, simak video baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk terus belajar. Bertemu lagi bersama Ibu dalam pembelajaran PPKN materi Pancasila sebagai nilai kehidupan fase B untuk peserta didik kelas 4 sekolah dasar. Sebelumnya, anak-anak harus mengetahui dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu memahami makna nilai-nilai Pancasila serta bisa menganalisis dan memberikan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan perkembangan dan konteks peserta didik. Baik anak-anak, apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajar. Anak-anak, jangan lupa perhatikan materi yang akan Ibu sampaikan. Apa yang kalian ketahui tentang Pancasila? Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila ini terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Sanskerta. Pancasila terdiri dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang memiliki arti asas. Maka Pancasila adalah pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia. Baik, coba tebak gambar apakah ini? Ya, betul. Ini adalah gambar burung Garuda. Burung Garuda ini digunakan sebagai lambang negara untuk menggambarkan bahwa negara Indonesia merupakan bangsa yang besar
yang digantung menggunakan rantai pada leher Garuda. Dalam lambang burung Garuda Pancasila juga terdapat 5 buah ruang yang terdapat pada perisai yang merupakan simbol-simbol dasar negara Pancasila, simbol-simbol Pancasila. Dalam Pancasila terdapat 5 buah simbol. Simbol yang pertama yaitu bintang, sebagai simbol dari sila pertama yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya yaitu simbol rantai, sebagai simbol sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya ada simbol pohon beringin, sebagai simbol dari sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Selanjutnya yaitu simbol kepala banteng yang merupakan sebagai simbol sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selanjutnya yaitu simbol padi dan kapas sebagai simbol sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai pada sila ke-1 yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, saling menghormati antar umat beragama. Nilai sila yang kedua yaitu menjunjung tinggi persamaan derajat antar manusia dan saling mengembangkan sikap tenggang rasa. Nilai sila yang ketiga yaitu menunjukkan rasa cinta tanah air dan menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia. Nilai sila yang keempat yaitu mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Nilai dari sila kelima yaitu menghormati hak dan kerja keras orang lain. Penerapan sila-sila Pancasila. Sila yang pertama yaitu membiasakan berdoa sebelum dan setelah melakukan sesuatu. Saling menghormati walaupun berbeda keyakinan. Memperkuat toleransi antar pemeluk beragama. Membiasakan keluarga untuk melakukan kewajiban beribadah. Penerapan sila yang kedua yaitu menghormati, menghargai, menyayangi orang tua ataupun saudara, memiliki sikap tegang rasa baik di rumah ataupun di lingkungan sekolah, memperlakukan teman dengan baik tanpa membedakan ras, golongan, suku maupun agama. Penerapan sila yang ketiga yaitu menanamkan jiwa dan semangat patriotisme serta cinta tanah air, mengutamakan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah, menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat. Penerapan sila yang keempat yaitu mendengarkan dan menuruti perkataan orang tua ataupun guru, tidak memaksakan kehendak ataupun pendapat kepada teman, mengambil keputusan untuk kepentingan bersama lewat jalan musyawarah. Penerapan sila yang kelima yaitu memberikan pertolongan kepada orang lain, selalu bersikap adil terhadap sesama dan menghormati hak orang lain. Nilai-nilai luhur Pancasila. Sila ke-1 berisi tentang hubungan masyarakat Indonesia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sila yang kedua bermakna hubungan antar manusia merupakan hubungan yang sama derajatnya. Sila yang ketiga memiliki nilai kebangsaan dalam masyarakat Indonesia yang bersatu. Sila yang keempat yaitu mendorong tercapainya tujuan persatuan dengan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan. Sila yang kelima bermakna bahwa warga negara harus berupaya dalam mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Nah, anak-anak tadi sudah mengetahui contoh dari penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, bagaimana contoh yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam
dalam kehidupan sehari-hari. Contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila pada lingkungan sekolah. Pertama, contohnya memilih teman berdasarkan latar belakang ekonomi, melakukan kegiatan mencontek saat ujian, tidak menghormati dan menuruti perkataan guru, serta melanggar tata tertib dan tidak mengikuti upacara bendera merupakan contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila pada lingkungan sekolah. Lalu, bagaimana contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila pada masyarakat? Contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila pada masyarakat yaitu melarang orang lain mengikuti kegiatan beragama, tidak mengikuti kerja bakti, ronda, maupun merapat di dalam lingkungan masyarakat, dan tidak membantu tetangga yang sedang kesusahan serta melakukan kekerasan di lingkungan sekitar. Itu merupakan contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat. Jadi, jika kita menjalankan nilai-nilai Pancasila, maka kehidupan di masyarakat akan berjalan dengan aman dan sejahtera. Maka, maukah kamu memiliki kehidupan yang aman dan sejahtera? Ya, tentunya kita semua mau ya memiliki kehidupan yang aman dan sejahtera. Baik, anak-anak sudah mendengarkan dan memperhatikan penjelasan dari Ibu dalam pembelajaran hari ini dalam materi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari pembelajaran PPKN. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan dan memperhatikan dengan baik. Semoga anak-anak, hari ini kalian punya teman baru, namanya Bang. Ayo perkenalkan diri, Bang. Selamat pagi teman-teman, nama saya Bambang. Saya pindah dari SDN 3 Bandung karena ayah saya dipindahkan tugasnya ke Bank Perwakilan di New York. Saya tinggal di Depok dengan nenek saya. Wow, hebat! Ayahnya Bambang tugas di Amerika. Terus sepatu kamu keren. Pasti belinya di Amerika ya? Iya, sepatu ini ayah yang beli waktu beliau berkunjung ke New York. Hai Bang, sepatu kamu pasti buatan Amerika ya Bang? Coba tebak, kalau bisa nebak, nanti aku traktir makan bakso sepulang sekolah. Buatan Jepang, buatan Cina, buatan Korea, buatan Vietnam. Sudah, sekali lagi, buatan Indonesia. Waduh, tapi kenapa tidak ada di mall ya Bang? Ya, lewat deh bakso. Kenapa tidak ada di mall ya? Tapi ayahku kalau ke luar negeri selalu beli barang buatan Indonesia. Katanya sih, buat apa beli barang buatan negara lain? Kalau Indonesia sudah bisa membuatnya. Bagusnya sepatunya. Tak seperti biasanya, Yunita datang terlambat. Nabila dan teman sekelasnya menunggu di kelas. Nabila asik mengobrol dengan Christina, Bagus asik membuat kapal-kapalan, sementara Andre asik memakan bakpao buatan ibunya. Dan teman-teman yang lainnya berlari-larian di kelas. 5 menit kemudian, Yunita datang. Semua murid langsung duduk di tempatnya masing-masing. Bunita pun mulai menyapa murid kelas 3. Bunita meminta maaf atas keterlambatannya karena ada rapat guru yang mendadak. Bunita pun memberitahu hasil rapat tersebut. Jadi anak-anak, besok kita akan memilih ketua kelas
Kalian ada yang mau jadi ketua kelas? Ujar Bunita. Murid-murid pun terdiam. Bagus mengacungkan tangan. Saya bersedia, Bu. Semua murid menoleh ke arah Bagus. Menyusul kemudian Andre mengacungkan tangannya juga. Saya juga mau. Ujar Andre dengan mulut masih tersisa bakpao. Dipanggillah Bagus dan Andre ke depan. Anak-anak, kita sudah mendapatkan 2 calon ketua. Pikirkan baik-baik, siapa yang akan kalian pilih? Saran ibu, pilihlah pemimpin yang baik, jujur, dan bisa dipercaya. Murid-murid menganggukkan kepalanya. Kalian berdua boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Melihat 2 calon ketua tersebut, Nabila bingung siapa yang akan dia pilih. 2 calon itu adalah teman baiknya. Andre adalah sahabatnya yang baik dan kocak. Sementara itu, Bagus adalah teman baru yang baik dan pintar. Melihat Nabila bingung, Kristina berkata, "Kenapa, Bila? Kamu bingungnya memilih siapa?" Nabila menganggukkan kepalanya. Hari pemilihan ketua pun tiba. Setelah upacara selesai, Bunita, Nabila, dan teman-temannya bergegas ke kelas. Bunita kemudian memanggil Bagus dan Andre untuk berdiri di depan kelas. Anak-anak, di depan kalian sudah ada 2 calon ketua. Silakan pilih yang menurut kalian baik, bisa dipercaya, dan jujur, kata Bunita. Serentak murid-murid menjawab. Bunita membagikan selembar kertas kecil. Kemudian murid-murid menuliskan nama calon ketua. 3 menit kemudian, kertas itu terkumpul di sebuah kotak. Penghitungan suara pun dilakukan. Nabila membantu Bunita membacakan nama yang tertera di kertas suara. Bunita menulis angka di papan tulis. Hingga akhirnya kertas terakhir tertulis nama Bagus. Bunita mulai menghitung perolehan suara. Bagus mendapatkan 20 suara, sementara Andre 10 suara. Jadi anak-anak, berdasarkan penghitungan suara, ketua kelas kita yang baru adalah serempak murid menjawab. Selamat ya Bagus, kamu menjadi ketua kelas yang baru. Bu guru berkata. Terima kasih Bu, ucap Bagus. Hai ya Bagus, selamat ya, kata Andre. Sekarang, siapa yang akan kamu pilih sebagai wakilmu Bagus? Bunita bertanya. Bagus terdiam dan berpikir. Teman-teman, bagaimana kalau Andre jadi wakilnya? Teriak teman-teman dengan kompak. Bunita senang pemilihan ketua kelas ini berjalan dengan baik. Ya, aku harus bantu ayah
Ya, video yang terakhir. Sidang PPUPKI pertama diselenggarakan pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni tahun 1945, dipimpin oleh Dr. Rajiman Wedyo Diningrat selaku Ketua BPUPKI. Sidang PPUPKI pertama ini membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia. Selama berjalan sidang, terdapat 3 tokoh yang mengusulkan rumusan tentang dasar negara ini. Berikut adalah 3 tokoh yang mengusulkan tentang rumusan dasar negara dalam sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni tahun 1945. Muhammad Yamin adalah sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan seorang ahli hukum. Muhammad Yamin menyampaikan usulan dasar negara secara tertulis pada ketua sidang dan secara lisan. Usulan tersebut disampaikan pada tanggal 29 Mei tahun 1945. Berikut adalah usulan dasar negara Indonesia yang disampaikan oleh Muhammad Yamin. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. 5. Kesejahteraan rakyat. Tokoh selanjutnya yang berperan penting dalam perumusan dasar negara Indonesia adalah Dr. Supomo yang dikenal sebagai ahli hukum. Supomo menyampaikan usulan dasar negara dalam sidang BPUPKI pertama pada tanggal 31 Mei tahun 1945. Berikut adalah usulan dasar negara Indonesia yang disampaikan oleh Dr. Supomo. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Soekarno menyampaikan pidato mengenai dasar negara Indonesia merdeka pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Soekarno mengatakan usulan dasar negara dengan sebutan Pancadharma. Lalu dengan anjuran para ahli bahasa, rumusan dasar negara yang diusulkan Soekarno ini dinamai Pancasila. Berikut adalah usulan dasar negara Indonesia yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasional atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Pada sidang BPUPKI pertama, belum mencapai kesepakatan mengenai dasar negara Indonesia. Maka dibentuklah Panitia 9 yang diambil dari beberapa anggota BPUPKI untuk merumuskan kembali dasar negara yang telah disepakati pada sidang pertama. Alhamdulillah, kita sudah selesai menyimak video ya. Alhamdulillah, video semua sudah selesai kita simak. Sekarang ibu akan bertanya. Yang bisa menjawab biasa acungkan tangan ya. Pertanyaan pertama, peristiwa apa yang terjadi dalam video tersebut? Silahkan, siapa yang bisa menjawab? Ya. Peristiwa yang terjadi dalam video Pancasila sebagai nilai kehidupan adalah ditunjukkannya berbagai kegiatan dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Ya. Dalam video tersebut terlihat sikap saling menolong, berbuat jujur, menghormati perbedaan, bermusyawarah, serta berlaku adil dan peduli terhadap sesama baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat. Ya. Ya, terima kasih. Tepuk tangannya.
Pertanyaan yang kedua, siapakah tokoh-tokoh yang ada dalam video tersebut? Saya Bu. Ya, silakan. Tokoh-tokoh yang berperan dalam film antara lain kemudian disempurnakan dan ditetapkan pada 18 Juli. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Sekarang soal yang ketiga. Bagaimana suasana yang tampak dalam video tersebut? Silahkan. Oh iya. Damai dan penuh kebersamaan dalam video tersebut terlihat orang-orang saling menghormati, bekerja sama dan tolong menolong tanpa membeda-bedakan. Suasana juga terasa harmonis dan menyenangkan karena setiap tokoh menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Pertanyaan yang terakhir ya, yang bisa jawab. Sikap atau perilaku seperti apakah yang harus kalian teladani dari tokoh-tokoh yang ada dalam video tersebut? Ya. Sikap atau perilaku yang harus kita teladani dari tokoh-tokoh dalam video Pancasila sebagai nilai kehidupan adalah sikap jujur, saling menghormati, tolong menolong, bekerja sama dan peduli terhadap sesama. Selain itu, tokoh-tokoh dalam video juga menunjukkan sikap bertanggung jawab dan musyawarah dalam mengambil keputusan serta menjaga kerukunan walaupun berbeda. Sikap-sikap tersebut mencerminkan pengamalan ini nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Ya, alhamdulillah pertanyaan semua sudah terjawab. Nah, anak-anak, dalam video Pancasila sebagai nilai kehidupan dapat kita simpulkan bersama bahwa Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara atau hafalan saja, tetapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti tampak dalam berbagai peristiwa. Contohnya saling tolong menolong, cinta tanah air, bermusyawarah ya. Nah, suasana dalam video tersebutnya nampak rukun, damai, penuh kebersamaan karena setiap tokoh menjalankan nilai Pancasila dengan baik. Sikap tersebut perlu kita contoh ya, perlu kita contoh untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di sekolah, di masyarakat, dan di lingkungan masyarakat. Nah, perlu juga kalian pahami bahwa Pancasila dirumuskan oleh pendiri bangsa. Sebagai rakyat Indonesia, kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oleh karena itu, dari sejak MI sekarang kita harus bisa menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Harus contohnya berdoa sebelum belajar, menghormati orang tua dan guru, bekerja sama, bermusyawarah, disiplin, saling menghormati antar sesama ya. Jika nilai-nilai Pancasila tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka hidup kita tidak akan damai, rukun ya, dan tidak akan penuh kebersamaan. Ya, sekarang kita lihat lambang negara kita
Garuda Pancasila. Bisa dilihat di depan? Ya, ada 45 helai bulu di leher. Di lehernya ada 45 helai. Dan di helai bulu pada masing-masing sayap ada 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor. Ada ekor kelihatan? Ya, dan 8 helai bulu pada ekor. Nah, sekarang nilai-nilai dalam setiap sila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, sila pertama. Apa sila pertama bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Contoh perilakunya: berdoa sebelum dan sesudah belajar, bersikap jujur, suka menolong sesama, yaitu ya contoh perilaku dalam sila pertama. Selanjutnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan contohnya bersikap sopan kepada guru dan teman, tidak membeda-bedakan teman, menghormati orang lain. Itu contoh perilaku untuk sila kedua. Sekarang sila ketiga. Persatuan Persatuan Indonesia. Contohnya hidup rukun dengan teman semua, cinta tanah air, menjaga persatuan di sekolah. Itu contoh perilaku untuk sila ketiga. Selanjutnya sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Ya, contoh perilakunya: bermusyawarah saat memilih ketua kelas. Suka bermusyawarah? Ya, menghargai pendapat orang lain? Tidak memaksakan kehendak? Ya, itu contoh perilaku untuk sila keempat. Sekarang sila kelima yang terakhir. Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, contohnya berlaku adil kepada semua teman, suka berbagi dan menggunakan fasilitas bersama dengan tertib. Ya, sekarang kita penerapan Pancasila di sekolah. Nah, penerapan nilai-nilai Pancasila dapat kita lakukan baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Di sekolah, nilai Pancasila bercermin melalui kebiasaan berdoa sebelum dan sesudah belajar sebagai wujud sila ketuhanan yang Maha Esa. Siswa juga dibiasakan bersikap jujur, sopan kepada guru, serta saling menghormati dan menolong teman tanpa membeda-bedakan. Selain itu, siswa belajar hidup rukun, bekerja sama dalam kelompok, mengikuti upacara bendera, serta bermusyawarah saat memilih ketua kelas. Sikap adil, mau berbagi, dan tertib menggunakan fasilitas sekolah juga merupakan bentuk pengamalan nilai Pancasila di sekolah. Ya. Selanjutnya, penerapan Pancasila di masyarakat. Di lingkungan masyarakat, penerapan Pancasila tampak dalam sikap saling menghormati antar umat beragama, hidup rukun dengan tetangga, saling menolong ketika ada yang membutuhkan. Masyarakat juga menerapkan nilai persatuan melalui kegiatan gotong royong dan menjaga kerukunan dalam keberagaman. Dalam mengambil keputusan bersama, warga melakukan musyawarah dan menerima hasil keputusan dengan lapang dada. Selain itu, sikap adil, peduli, dan sikap keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila di sekolah dan di masyarakat, kehidupan akan menjadi lebih damai, tertib, dan harmonis. Ya. Ini ada foto siapa?
Muhammad Yamin. Iya, ini Muhammad Yamin. Karakteristik Muhammad Yamin. Muhammad Yamin dalam perumusan Pancasila menonjol pada pemikirannya yang visioner dan nasionalis, mengusulkan 5 asas dasar negara: peri kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, kesejahteraan. Pada sidang BPUPKI 29 Mei 1945 yang kemudian diakomodir dalam Pancasila final, mencerminkan kepribadiannya sebagai intelektual, budayawan, dan pejuang persatuan dengan fokus dan nilai-nilai luhur bangsa, keadilan sosial, serta pentingnya masyarakat mufakat. Itu karakteristik Muhammad Yamin. Sekarang ini siapa? Supomo. Ya, Supomo. Karakteristiknya, pemikiran Profesor Dr. Supomo dalam merumuskan Pancasila adalah integralistik, menolak individualisme barat, dan sangat mengedepankan nilai-nilai tradisional Indonesia seperti kekeluargaan, gotong royong, musyawarah, persatuan, dengan pandangan bahwa negara harus utuh dan menyatu dengan rakyat, bukan sekedar wadah individu, mencerminkan corak masyarakat timur yang harmoni dan komunal. Ia mengusulkan 5 sila, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat sebagai dasar negara yang berakar pada kebudayaan bangsa sendiri. Itu karakteristik Supomo. Yang terakhir siapa? Soekarno. Ya, betul, Soekarno. Karakteristiknya, Soekarno dalam merumuskan Pancasila adalah sebagai pemikir visioner, oratur ulung, dan negarawan kompromis yang menggabungkan ideologi besar nasionalisme, agama, marxisme menjadi dasar negara yang inklusif, mampu mengakomodasi keragaman bangsa Indonesia melalui rumusan kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang maha sebagai kompromi luhur untuk persatuan dan keadilan sosial, mencerminkan nilai-nilai religius, nasionalis, dan kemanusiaan yang mendalam. Ya, pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI, Insinyur Soekarno menyampaikan sebuah pidato bersejarah. Dalam pidato tersebut beliau untuk pertama kalinya mengusulkan 5 dasar negara yang menjadi landasan bagi bangsa Indonesia merdeka. 5 dasar itu kemudian diberi nama Pancasila, yang berarti 5 prinsip atau 5 asas dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, 5 dasar negara yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno meliputi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Gagasan ini lahir dari pemikiran mendalam tentang kondisi bangsa Indonesia yang beragam, baik dari segi suku, agama, budaya, maupun adat istiadat. Oleh karena itu, Pancasila dirancang sebagai dasar negara yang mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia dan mencerminkan nilai-nilai luhur yang telah hidup dalam masyarakat sejak lama. Selanjutnya, melalui proses pembahasan dan musyawarah para pendiri bangsa, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) secara resmi menetapkan rumusan Pancasila yang final, yaitu ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat ya, yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940. Ya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Insinyur Soekarno adalah pencetus Pancasila, sedangkan PPKI berperan menetapkan rumusan Pancasila secara resmi sebagai dasar negara.
Pancasila menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia dalam mewujudkan kehidupan yang adil, makmur, bersatu, dan berdaulat hingga saat ini. Nah, itu materi tentang Pancasila sebagai nilai kehidupan. Nah, Ibu sekarang mau membagikan soal. Siap? Siap. Ya. Ya, kelompok 1. Diisi ya. Kelompok 2. Nah, duduknya. Supaya bisa berdiri. Diskusi kelompok. Ini, isi ya. Diskusi. Ibu beri waktu untuk pengisian 3 menit. Ya, silakan diisi dan diskusi bersama teman-temannya. Ibu beri waktu 3 menit untuk pengisian soal-soal. Nah, silakan diisi. Silakan diisi kelompok 2. 3 menit diskusi kelompok bersama teman-temannya. Setelah diisi semua, nanti kita akan presentasi. Satu menit lagi. 1 menit lagi. Kelompok 2 sudah? Sudah. 3? 1? Sudah. Nah, sudah semuanya? Sudah. Ya, sekarang kita akan mempresentasikan ya. Tiap-tiap kelompok ke depan maju. Kelompok 1 dulu. Silakan. Kami akan menjelaskan memahami nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Yang pertama, simbol bintang. Simbol bintang mengajarkan kita untuk tidak mengejek agama teman, memberi kesempatan teman beribadah. Ya. Yang kedua, simbol rantai. Simbol rantai mengajarkan kita untuk tidak membeda-bedakan teman, membantu teman yang terjatuh, menjenguk teman yang sakit. Dan yang ketiga, simbol pohon beringin. Simbol pohon beringin
menjelaskan untuk kita rukun dengan semua teman, menghargai bagaimana teman. Dan yang keempat, simbol kepala banteng. Kepala banteng menjelaskan untuk kita berdiskusi dengan teman, menghargai perbedaan pendapat teman. Yang kelima, simbol padi dan kapas. Padi dan kapas mengajarkan kita untuk mengikuti kerja bakti kelas, harus adil dalam berperilaku, melaksanakan hak dan kewajiban. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Kelompok 1. Sekarang silakan kelompok 2. Semangat. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Dana dan ini teman-teman saya. Pertama, Minjam, Nahwa, Rahma, Mita, dan Bisna. Saya akan menjelaskan Pancasila. Tuliskan nama simbol yang bunyi Pancasila dengan benar. Nama simbol yang pertama adalah bintang. Bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Nama kedua simbolnya rantai. Bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, nama simbolnya pemberingin. Bunyinya Persatuan Indonesia. Keempat, nama simbolnya kepala banteng. Bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, nama simbolnya padi dan kapas. Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Silakan yang terakhir kelompok 3. Kelompok 3. Ya. Ya. Saya akan menjelaskan tentang Pancasila. Nomor 1, bintang. Maknanya kita sebagai bangsa Indonesia diharapkan bisa mengakui adanya Tuhan yang menciptakan semesta dan isinya. Ya. Nama kedua, rantai. Maknanya kita sebagai manusia harus menghargai sesama lain. Nama ketiga, pemberingin. Maknanya kita harus menjaga kesatuan dan persatuan yang kuat dan kokoh meskipun berasal dari berbagai suku daerah yang berbeda. Lambang keempat, kepala banteng. Maknanya hendaknya kita untuk mengutamakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan dalam setiap permasalahan. Lambang kelima, maknanya seluruh masyarakat diharapkan bisa mendapat keadilan yang sama dalam semua aspek kehidupan. Ya. Sekian dari kelompok 3. Waalaikum. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih kepada kelompok 1, 2, dan 3 sudah bisa menjawab lembar soal dari Ibu. Nah, sekarang dapat kita simpulkan bersama pembelajaran Pancasila sebagai nilai kehidupan merupakan dasar negara yang harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nilai-nilai Pancasila mengajarkan kita untuk beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap jujur atau adil, saling menghormati, rukun, bermusyawarah, serta peduli terhadap sesama. Nah, dengan menerapkan Pancasila, kehidupan akan lebih damai, tertib, dan penuh kebersamaan. Karena itu, Pancasila harus dijadikan nilai kehidupan oleh setiap warga negara, termasuk peserta didik dan persatuan dan kesatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini
sudah selesai. Dan insya Allah pada pembelajaran yang akan datang kita akan mempraktikkan bagaimana nilai-nilai Pancasila bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian pembahasan dari Ibu. Mohon maaf apabila banyak kekurangan ya. Untuk memimpin doa silakan Ketua kelas. Sebelum pulang mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.